Pada video kali ini saya ingin menjelaskan cara menentukan bentuk kegiatan dalam pembelajaran online dengan menggunakan pendekatan 5 momen kebutuhan belajar atau 5 moments of learning needs. Harapannya teknik ini bisa membantu kita semua para pendidik dalam merancang kegiatan pembelajaran. Karena sebagaimana kita ketahui dalam aktivitas pembelajaran, salah satu yang kadang membuat bingung adalah baik bingung peserta maupun kita sebagai pendidik belajarnya mau ngapain. Ya, dengan kondisi pembelajaran jarak jauh, kita mengandalkan pada media, entah itu media video atau pertemuan secara live tatap muka online ya, dengan berbagai platform online meeting. Yang itu kadang kalau hanya bolak-balik di dua metode itu, akhirnya kegiatan pembelajarannya menjadi membosankan bagi siswa, dan gurunya juga bosan menyampaikannya mungkin ya, merekam video, siswa yang menonton, atau melakukan sesi live dengan platform online meeting, gurunya menjelaskan, lalu lama-kelamaan siswanya bosan ya, tidak mendengarkan, tidak mau membuka videonya, ya dia tutup videonya, dia mute suaranya ya, akhirnya tidak berpartisipasi dan pembelajaran menjadi terasa hambar. Nah, dengan pendekatan 5 momen kebutuhan belajar ini, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena aktivitas pembelajarannya kita dasarkan pada kebutuhan pembelajaran atau momen kebutuhan belajarnya. Karena menurut Bob Moser dan Conrad Gottfredson bahwa masing-masing aktivitas atau setiap aktivitas pembelajaran itu bisa sangat tergantung dengan kebutuhan pembelajarannya. Atau dengan kata lain, sebenarnya setiap orang, setiap siswa, dia punya momen-momen tertentu untuk belajar yang tentunya pendekatan aktivitas belajarnya juga berbeda-beda. Sehingga dengan pemahaman ini, dengan kita memahami dan mampu menerapkan 5 kebutuhan belajar ini, kita bisa menghadirkan pembelajaran yang variatif, interaktif, dan mudah-mudahan lebih bermakna ya, syukur-syukur kemudian berdampak bagi peningkatan pemahaman, keterampilan, atau sikap siswa sesuai dengan kebutuhan pembelajaran atau sasaran pembelajaran yang ditentukan. Nah, menurut Bob Moser dan Conrad Gottfredson itu ada 5 momen yang menunjukkan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Momen pertama yaitu disebutnya sebagai momen new atau baru, di mana di sini maksudnya adalah siswa itu baru pertama kali mempelajari pengetahuan tersebut. Artinya baru pertama mendengar, baru pertama melihat. Nah, ini momen. Kita pun bisa merasakan ketika baru pertama tahu, biasanya ya rasa ingin tahunya tinggi. Kemudian kita pengen tanya-tanya dan seterusnya. Pengen dijelaskan bahkan mungkin ya, kalau mengetahui hal-hal baru itu biasanya kemudian kecenderungannya inginnya dijelaskan, mendapatkannya dari orang yang lebih tahu. Ya, jadi kalau misalnya baru pertama kali itu keponya tinggi dan ada rasa keinginan untuk belajar lebih jauh ya, lebih dalam ketika dia baru pertama kali tahu tentang ilmu atau pengetahuan tertentu. Nah, yang kedua, momen kalau udah tahu biasanya ada rasa ingin lebih tahu lagi, pengen tahu lebih banyak, ingin lebih mengerti ya. Nah, ini dinamakan oleh Bob Moser dan Conrad Gottfredson sebagai momen more. Ya, mereka butuh lebih. Mereka menginginkan lebih dari yang sudah diberikan. Bisa jadi pada tahap new ini ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, masih ada kebingungan, masih ada hal-hal yang belum dipahami. Maka pembelajar, bisa juga siswa kita atau peserta pelatihan kita pengen lagi ya pengetahuannya ditambahkan. Nah, ini nanti bisa banyak teknik yang bisa digunakan, tapi yang jelas pada posisi ini si siswa kita sudah punya pengetahuan dasar yang kita berikan pada momen pertama. Nah, momen kedua ini lebih kepada penguatan pengetahuan atau dia pengen mengetahui lebih banyak lagi dari yang sudah diberikan. Momen ketiga yaitu momen ingin mempraktekkan. Nah, kalau udah tahu, udah semakin ngerti, ada saatnya mereka pengen coba ilmu itu, ingin coba apa yang sudah dipelajarinya itu dipraktekkan dalam aplikasi nyata. Nah, artinya di sini kita
sebagai pendidik mendampingi siswa didik kita mempraktekkan ilmu atau pengetahuan yang sudah dipahami oleh siswa. Ya, dalam bentuk praktek dan seterusnya. Nanti kita akan bahas satu persatu contoh-contoh bentuk kegiatan berdasarkan masing-masing momen. Lanjut ke momen yang keempat, yaitu solve atau menyelesaikan persoalan. Nah, ini sudah lebih tinggi tingkatannya dan kompleksitasnya dibanding yang 1 sampai ketiga. Ya, di mana di ketiga si siswa sudah mempraktekkan apa yang dia pahami. Nah, di keempat ini mereka mencoba membawa pengetahuan mereka pada aplikasi kehidupan sehari-hari, bisa jadi ya, atau pada persoalan-persoalan tertentu. Kalau pada pelajaran-pelajaran eksak bisa jadi kita bawa mereka pada soal-soal yang harus dijawab, penyelesaiannya. Jadi mereka menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu dengan pengetahuan yang sudah kita ajarkan dengan pendekatan atau momen 3 tadi ya, new, more, dan juga apply. Nah, artinya di sini mereka sudah menguji. Ya, jadi di sini tahap keempat ini menguji pemahaman mereka atau keterampilan mereka yang sudah didapat pada aplikasi persoalan-persoalan yang coba mereka selesaikan. Lalu momen yang kelima adalah change. Perubahan dalam artian di sini siswa kita ajak untuk berkreasi, mengoptimalkan, menciptakan hal-hal baru, cara baru dalam melakukan sesuatu dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dia miliki atau sudah dia pelajari. Ya, jadi ketika mereka sudah bisa ngerjain soal, sudah bisa menyelesaikan studi kasus, mereka bisa kita kondisikan untuk memperluas, mengekspan pengetahuan mereka, keterampilan mereka pada bidang-bidang lain, pada persoalan-persoalan lain. Nah, di sini memang aspeknya nanti lebih dominan bagaimana kemampuan mereka berkreasi yang menciptakan hal-hal baru dari pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Sehingga dari sini juga kita bisa cermati bahwa setiap tahapan atau setiap momen belajar itu punya tujuan yang spesifik juga. Sehingga jika kita memahami ini, kita tidak bisa menyamakan setiap kebutuhan belajar atau tahapan belajar dengan kegiatan yang sama ya. Kita melakukan aktivitas belajar atau bentuk pembelajaran yang sama. Padahal kebutuhannya sudah beda. Ya, kita pertemuan pertama menjelaskan, pertemuan kedua menjelaskan lagi, seterusnya menjelaskan. Nah, akhirnya nanti secara kapasitas penangkapan mereka pun tidak berkembang ya. Nah, kita bisa variasikan dan sisi manfaatnya adalah kita bisa membuat bentuk-bentuk kegiatan yang bervariasi yang juga bisa menjadi lebih interaktif. Kita mulai ya dari yang pertama. Ketika momennya adalah mempelajari sesuatu untuk pertama kalinya atau new, target bagi seorang pendidik adalah kita membantu siswa memahami pengetahuan yang kita sampaikan. Ya, karena ini baru pertama kali, saya menyarankan bentuk kegiatannya adalah memang pembelajaran yang didampingi oleh guru, oleh pendidik. Jadi tidak belajar secara mandiri. Bisa kita lakukan itu ya, siswa kita minta menonton video, membaca buku, tapi sifatnya sebagai pengantar. Karena ketika mempelajari suatu hal baru, sangat dimungkinkan siswa juga akhirnya bertemu dengan istilah-istilah baru, kemudian pernyataan-pernyataan yang mungkin belum mereka pahami. Di situ butuh kehadiran guru, tempat mereka bertanya secara langsung gitu ya. Nah, sehingga sesi kelas ya kalau kita dengan teknik online bisa dengan live ya, pakai online meeting. Ya, kita menjelaskan secara langsung sehingga pemahaman dasar yang mereka tangkap atau yang kita berikan itu mendekati sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berbeda kalau kita lepas mereka belajar sendiri, bisa jadi apa yang mereka tangkap tidak sesuai atau masih jauh dari apa yang kita harapkan. Makanya kalaupun kita meminta mereka membuat pembelajaran secara mandiri untuk hal-hal yang baru pertama kali mereka pelajari, itu sifatnya sebagai pengantar saja. Kita sebagai pendidik, sebagai pengajar tetap perlu mengadakan sesi tatap mukanya. Kita yang menjelaskan secara langsungnya harus tetap ada, sehingga clear segala pertanyaan, secara kebingungan atau hal-hal yang belum dipahami bisa mereka tanyakan langsung. Nah, itu bentuk pertama dengan penjelasan langsung dari pengajar atau pendidik ya, bentuk kegiatannya. Nah, yang bentuk kedua bisa dalam bentuk webinar. Sepintas memang seperti sama ya, sesi kelas ini dengan sesi live tadi ya, dengan sesi webinar, tapi sebenarnya berbeda. Kalau sesi kelas jelas jumlah siswanya terbatas, hanya
sejumlah siswa pada kelas tersebut, 20, 30, 50 misalnya ya. Dan pengajarnya pun cuma satu, ya, pengajar mata pelajaran tersebut atau wali kelasnya ya. Jadi sangat terbatas di lingkup yang kecil. Tapi kalau webinar dia bisa jadi lebih luas. Kita bisa gabungkan beberapa kelas yang selevel gitu untuk menghadiri webinar yang sama. Ya, jadi siswanya lebih banyak, lalu narasumbernya juga bisa lebih banyak. Ya, kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang memang pakar di bidang tersebut. Artinya bisa juga kita sebagai gurunya menghadirkan berapa tanda kutip bintang tamu yang akan menjelaskan materi yang terkait yang akan dijelaskan baru pertama kalinya tadi. Nah, ini dua bentuk kegiatannya ya. Dari sini kita sudah dapat dua bentuk kegiatan yang bisa kita lakukan secara online. Ya, pembelajaran online untuk bentuk pembelajaran yang baru pertama kali mereka dapatkan atau materi yang baru pertama kali mereka akan terima. Selanjutnya, kalau bentuknya adalah yang more, mereka sudah punya basic, sudah dijelaskan pada tahap pertama, tahap kedua, mereka pengen lebih paham, lebih ngerti lagi. Atau kita sebagai guru punya kepentingan menambahkan atau memperkuat pengetahuan yang sudah mereka pelajari. Sekaligus ngecek, sudah mantap belum pemahamannya. Nah, kita bisa melakukan aktivitas tambahan. Nah, agak sedikit berbeda dengan yang pertama. Kalau pertama itu memang karena aktivitas baru pertama kali, yang kedua ini tinggal menambahkan atau mempertajam. Nah, bentuk-bentuknya ada beberapa, ada 3 saya contohkan, dan sahabat-sahabat pendidik sekalian bisa mencari bentuk-bentuk yang lain, masih banyak ya aktivitas atau bentuk pembelajaran yang bisa kita lakukan ketika kebutuhannya adalah ingin mempelajari secara lebih lanjut. Ya, baik secara offline maupun online, teknik-tekniknya banyak ya. Yang pertama, saya menyarankan kita menggunakan konten belajar digital ya. Misalnya kita sebagai pendidik membuat satu video pembelajaran, mereka simak lagi, dan ini akan memperkuat dari penjelasan kita pada sesi sebelumnya. Bisa video, bisa animasi, poster, atau infografis. Nah, ini akan menambah atau memperkuat pemahaman mereka. Bisa juga komik gitu ya. Jadi konten-konten pembelajaran yang dilakukan atau mereka cerna secara mandiri. Nah, di tahap kedua ini lebih tepat ya kalau kita menyiapkan bentuk kegiatan yang dilakukan secara mandiri. Ya, jadi porsi kita sebagai pengajar mungkin bisa sedikit lebih berkurang dominasinya ya, dan lebih dominan mereka melakukan secara mandiri, secara sendiri ya. Nah, yang kedua, kita bisa melakukan juga dengan aktivitas kooperatif strategi. Ya, teknik belajar bersama. Mereka melakukan aktivitas belajar bersama. Begitu banyak teknik kooperatif strategi yang bisa kita pakai. Misalnya kalau kita mau pakai yang tekniknya berdua-berdua dengan teknik think pair share, mereka berdiskusi, atau kita menyiapkan seperangkap pertanyaan atau studi kasus yang harus mereka selesaikan berdua dengan teknik think pair share. Kalau berkelompok bisa pakai jigsaw, pakai pilih 66, atau pakai moving presentation, itu juga bisa. Secara online bisa kita lakukan moving presentation dengan kita siapkan grup-grup WA misalnya ya, atau kalau pakai online meeting dengan Zoom pakai breakout room, nanti masing-masing perwakilan grup keliling ke grup yang lain atau ke breakout yang lain untuk melakukan presentasi dan seterusnya. Yang jelas aktivitasnya mereka lakukan antar siswa dengan teknik kooperatif. Bisa saling tanya jawab, bentuknya peer assessment misalnya ya, atau peer quiz, ya bisa kita lakukan. Bentuk-bentuk kooperatifnya sangat banyak. Nah, ini bisa mereka lakukan. Sangat dimungkinkan juga ketika mereka melakukan kooperatif strategi muncul pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal baru yang mereka butuh penjelasan. Nah, nanti kita sebagai pengajar bisa menambahkan setelah mereka melakukan aktivitas kooperatif strateginya. Yang ketiga bentuknya untuk di level ini, ketika siswa punya kebutuhan untuk lebih paham, lebih kuat lagi pemahamannya, pengetahuannya, kita bisa lakukan dengan teknik permainan, ya, permainan edukatif tentunya ya, yang kita setting bisa dalam bentuk ya semi seperti ice breaking, yang di dalamnya ada muatan-muatan pembelajaran yang kita kaitkan dengan materi pembelajaran yang kita lakukan, atau bisa kita lakukan secara online, ya, misalnya kita menyiapkan games tertentu yang dilakukan di LMS ya, Learning Management System atau e-learning yang kita siapkan. Atau hal lain, misalnya kalau tidak sampai ke permainannya, kita menyiapkan seperangkat aturan main ya seolah-olah seperti gamification ya, gamifikasi. Ya, ada skor, ada tahapan gitu ya, ada aturan mainnya. Jadi
mereka seperti sedang berkompetisi. Nah, itu juga bisa kita lakukan ya. Tools-toolsnya juga begitu banyak di digital. Misalnya salah satunya Flippity, itu menyediakan banyak permainan-permainan untuk mereview materi atau memperkuat materi pembelajaran. Ya, ini yang ketiga bentuknya, permainan edukatif. Nah, kita sudah punya 5 contoh bentuk kegiatan pembelajaran online. Nah, dari 5 aja harusnya kita bisa menghadirkan pembelajaran yang variatif dan interaktif akhirnya ya, karena di sini kita bisa lihat khususnya pada tahap yang kedua ini porsi partisipasi peserta cukup tinggi. Ya, jadi nggak ada lagi tuh sesi demi sesi hanya mendengarkan guru misalnya, atau hanya mendengarkan presentasi atau menyimak video. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu apply, menerapkan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan atau mereka pahami. Di sini guru punya target bagaimana siswa bisa mempraktekkan pengetahuannya atau mentransformasi ya pengetahuan menjadi skill atau keterampilan. Nah, kita perlu mendampingi itu. Online bagaimana cara prakteknya? Ya, insya Allah secara praktek tetap bisa dipraktekkan. Tinggal bagaimana metode asesmennya ya. Misalnya kalau yang pertama saya menyarankan kita bisa melakukan bentuk praktek mandiri. Siswa secara mandiri melakukan kegiatan praktek di rumahnya masing-masing dengan pengawasan orang tua misalnya, atau ada pendampingan dari kakak kelas dan seterusnya. Lalu nanti setelah praktek mereka membuat semacam review atau catatan pembelajarannya untuk dilaporkan ya kepada guru gitu ya. Jadi mereka praktek lalu dibuat laporan prakteknya. Bisa juga kita menyiapkan ya, sebagai guru menyiapkan seperangkat panduan penerapan. Jadi kayak semacam tutorial atau panduan praktek. Memang belum praktek benar ya 100%, tapi ini kita mengajak mereka membayangkan kalau dipraktekkan nanti tahapnya seperti ini. Ya, bisa seperti itu. Atau kita balik, kita minta mereka yang membuat. Ya, setelah mempraktekkan misalnya tadi ya, contoh pertama mereka praktek secara mandiri, lalu mereka membuat catatannya sendiri dalam bentuk panduan penerapan. Ya, langkah-langkahnya ketika mereka mempraktekkan pengetahuan itu apa. Termasuk misalnya kalau pengetahuan terkait dengan rumus ya, mereka menjawab soal, nah mereka membuat panduannya. Yang ketiga, kita bisa juga melakukan simulasi online. Nah, ini butuh tools ya, dukungan perangkat secara digital kalau kita ingin terapkan juga simulasi secara online. Tapi paling sederhananya misalnya pada sesi tatap muka online dengan online meeting gitu ya, dengan berbagai perangkat Zoom misalnya, kita sediakan juga waktu untuk mereka melakukan simulasi di antar kelompok, misalnya dibuat kelompok-kelompok kecil, dibuat breakout room-nya, di masing-masing room-nya itu mereka mempraktekkan secara online. Nah, tahap yang keempat adalah tahap menggunakan pengetahuan dan keterampilannya tadi ya, karena tahap 1 sampai ke 3 kita sudah membekali siswa kita mulai dari pengetahuan sampai ke keterampilannya. Tahap keempat ini kita mengajak mereka menggunakan keterampilan itu menyelesaikan masalah. Di sini kita bisa menjalankan studi kasus, atau bisa juga kita ajak mereka menyelesaikan persoalan, soal misalnya matematika, fisika dan seterusnya. Itu ya. Jadi ini bisa kita lakukan juga ya. Bentuk-bentuknya apa? Kalau bentuk problem solving ini, jadi ini sebenarnya kita akan mengajak siswa kita mendekatkan pemahaman mereka atau teori yang sudah mereka dapatkan dengan realita kehidupan nyata. Biasanya akan jadi lebih kuat pemahamannya, karena mereka jadi tahu ini rumus gunanya untuk apa, ini teori untuk apa ya, ketika kita hadapkan dengan permasalahan, dengan studi kasus. Nah, bentuknya nanti bisa studi kasus ya, dan lalu kita minta mereka berdiskusi, bisa di learning management system kalau sekolah kita punya LMS-nya, atau paling sederhananya bisa di grup WA yang dibuat oleh kelas, di mana di situ ada guru dan juga ada siswanya. Mereka berdiskusi tentang studi kasus yang kita berikan, atau soal-soal matematika, fisika, soal eksak yang harus mereka kerjakan, mereka bisa diskusikan juga. Yang mereka praktekkan rumusnya dalam soal-soal yang kita berikan. Nah, bisa juga dalam bentuk analisa tertulis. Nah, ini bisa dilakukan secara mandiri. Kita kasih studi kasusnya, lalu mereka menuangkannya dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk laporan untuk dikirim balik kepada guru ya. Nah, tahapan terakhir atau tingkatan terakhir adalah mengembangkan cara baru atau change, di mana di sini kita sebagai pendidik memastikan siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki. Ya, jadi di sini bahkan lebih
sangat dominan adalah kreativitas siswa. Ya, jadi kita hanya mendampingi, ya, mereka akan gunakan untuk apa, atau dari keterampilan dan pengetahuan yang sudah mereka miliki itu mereka ingin membuat apa. Ya, kalau sudah misalnya melakukan studi kasus untuk satu kasus, bisa jadi coba diminta untuk mencari kasus yang lain, diselesaikan dengan teori atau pengetahuan yang sudah kita ajarkan. Nah, apa bentuk pembelajarannya bisa kita lakukan kalau di tahap yang kelima ini? Karena ini sudah sangat mandiri, lebih sangat mandiri lagi dibandingkan yang ketiga dan keempat, kita bisa melakukan bentuk peer sharing. Mereka saling sharing antar teman, ya, antar peserta pembelajaran dari pengetahuan mereka seperti apa yang mereka praktekkan, saling sharing. Nanti dari sharing-sharing itu atau saling tanya jawab misalnya akan muncul ide-ide baru, pengetahuan baru atau teknik-teknik baru. Yang kedua, bisa juga kita gunakan coaching. Dimana dengan coaching ini, ya salah satunya kita sebagai gurunya mendampingi atau ngecek satu-satu, ya. Kalau cukup waktunya dengan personal coaching, kalau tidak cukup kita lakukan dengan grup coaching. Nah, jadi ini akan menantang mereka membuat hal baru, cara baru dari keterampilan dan pengetahuan sudah dimiliki. Nah, ini akan memantapkan, ya, pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, yang ketiga yang merupakan ini yang terakhir, ya, bentuk-bentuk yang terakhir, bentuk pembelajaran yang terakhir yang kita bisa lakukan secara online, yaitu kita membuat project based learning, di mana akhir dari pembelajarannya siswa baik secara berkelompok maupun secara individu membuat project tertentu, misalnya, ya, sudah kita siapkan panduannya dan target dari projectnya seperti apa, timeline, waktu penyelesaian dan sebagainya sudah kita buatkan, mereka tinggal mengeksekusi. Nah, ketika mereka mengeksekusi proyek ini, mereka sebenarnya sudah mengimplementasikan tahap 1 sampai tahap 4. Ya, akhirnya sampai mengantarkan mereka pada tahap 5, mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Nah, itulah 5 momen kebutuhan belajar yang coba kita urai bentuk-bentuk aktivitas belajar yang bisa kita lakukan secara pembelajaran daring atau pembelajaran online. Sehingga kita sudah punya sekitar 13, ya, teknik pembelajaran yang bisa kita lakukan secara online, yang itu porsi keterlibatan siswanya cukup tinggi sehingga mudah-mudahan aspek kreativitas dan juga interaksinya atau interaktifnya juga sangat terbangun. Nah, sebagai kesimpulan, ketika kita akan merancang kegiatan pembelajaran, ya, khususnya misalnya untuk yang dalam kajian kali ini adalah pembelajaran secara online, hal pertama yang harus kita pastikan adalah kebutuhan belajarnya apa. Ini pada level apa? Pada level pembelajaran pertama kali kah? Atau penguatan pembelajaran kah? Atau untuk praktek? Karena masing-masing kebutuhan belajar itu punya tujuan yang berbeda-beda, punya tujuannya masing-masing. Nah, kalau sudah kita tentukan kebutuhan belajarnya, baru kita bisa tentukan bentuk aktivitasnya. Yang tadi saya contohkan itu hanya sebagian kecil saja, masih banyak bentuk-bentuk lain, dan saya yakin sahabat-sahabat sekalian bisa menemukan atau mengkreasikan, menciptakan bentuk-bentuk pembelajaran lainnya sesuai dengan kebutuhan atau tingkat kebutuhan belajarnya masing-masing tadi, ya. Ada 5 tingkat tadi. Nah, tentukan juga durasi waktu dari aktivitasnya. Nah, baru yang terakhir adalah pastikan setiap bentuk aktivitas yang kita pilih itu ada call to action-nya. Ketika pembelajaran pertama kali ada sesi live tatap muka, ya, sesi tatap muka online, ada penjelasan dari guru, harus ada call to action. Harus apa yang harus mereka lakukan? Ini menghindari mereka hadir dalam pembelajaran dengan kondisi pasif, hanya dengerin aja, gitu, ya. Jadi harus ada call to action-nya untuk mengevaluasi aktivitas yang mereka lakukan. Ketika mereka praktek, misalnya di level ketiga, apa call to action-nya? Apa yang harus mereka, misalnya apakah membuat laporan, apakah membuat semacam video dan seterusnya, ya. Nah, itu bisa kita korelasikan atau kita kaitkan dengan output atau sasaran pembelajarannya. Nah, untuk itu pula, karena ini bagian dari micro learning, saya mengajak sahabat-sahabat sekalian juga coba buat salah satu materi pembelajaran yang akan dilakukan dalam satu kali sesi. Tentukan kerangkanya tadi, ya, disesuaikan dengan kerangka yang tadi. Kira-kira pembelajarannya minggu depan ini berada pada level mana? Level new kah, more kah, apply, solve, ya, menyelesaikan masalah, atau pada level change. Ya, kita mau taruh pada level mana? Ya, kalau kita mau kombinasikan dalam bentuk blended learning, bisa jadi misalnya
yang more-nya dilakukan secara mandiri, ya. Lalu yang new-nya kita lakukan secara tatap muka dan seterusnya, bisa diatur sedemikian rupa ya. Silahkan ditulis di kolom komen jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Demikian materi cara menentukan bentuk kegiatan dalam pembelajaran online. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran microlearning berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.